Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Setelah mempelajari tentang bola langit, seharusnya kita akan bisa melakukan dua hal. Yang pertama, ketika kita melihat langit, nanti kita akan bisa menentukan, kemudian kita melihat suatu objek di langit ya, seharusnya kita nanti sudah mampu menentukan titik koordinatnya, baik dalam tata koordinat horizon, terutama juga dalam tata koordinat ekuator, tapi tentunya perlu menggunakan alat bantu ya. Kemudian hal kedua yang seharusnya sudah bisa kita lakukan ketika memahami konsep bola langit adalah kita mampu menerjemahkan koordinat ke dalam sebuah gambar, atau kita bisa memperkirakan posisi suatu objek hanya berdasarkan angka-angka pada koordinatnya. Contoh di sini ada seorang pengamat bernama Maryam. Maryam melakukan pengamatan langit pada tanggal 13 Agustus 2021 pukul 18.30. Nah, ketika melakukan pengamatan, data seperti ini penting ya. Tanggal juga jam itu penting untuk dicatat, karena koordinat atau posisi suatu objek itu akan berubah-ubah koordinatnya, terutama dalam tata koordinat horizon. Pasti akan terjadi pergeseran. Karena itu kita harus benar-benar mengetahui kapan pengamatan itu dilakukan. Selain waktunya, waktu pengamatan, kita juga perlu tahu tempat pengamatannya di mana. Nah, contoh di sini pengamat bernama Maryam ini melakukan pengamatan pada lintang min 7 derajat 32 menit lintang selatan, dan posisi bujurnya 112 derajat 13 menit bujur timur. Ini pengamat yang berada di kota Jombang ya, contohnya. Nah, sekarang kita akan menggambarkan bagaimana posisi bulan, planet Saturnus, dan bintang Askela. Bintang pada konstelasi Sagittarius, posisinya di langit itu terletak di sebelah mana, hanya berdasarkan angka-angka ini. Yang pertama, jika kita ingin mengetahui posisi objek-objek tersebut, kita harus menggambarkan bola langitnya. Contoh, kita anggap Maryam berada di tengah-tengah ini ya, di tengah-tengah papan tulis ini. Maka ketika melakukan pengamatan langit, Maryam akan membayangkan dia berada di dalam sebuah bola langit. Ingat, dalam bola langit itu pengamat harus berada tepat di tengah-tengah bola langitnya gitu. Jadi di bawah kita ini kan ada tanah. Nah, bayangkan aja seperti kita tertutup sebuah kubah dari kaca gitu ya. Kubah raksasa dari kaca gitu, yang bagian atas yang terlihat, padahal sebetulnya itu adalah sebuah bola, tapi yang bagian bawah tidak kelihatan karena terletak di bawah tanah. Nah, jadi kita bayangkan pengamat ini berada di dalam sebuah bola. Ini bola langit yang berdasarkan posisi pengamat ini ya, posisi Maryam. Maka nanti akan ada beberapa titik dalam tata koordinat horizon dulu. Di atas kepala Maryam, tepat berada di atas kepalanya, akan ada sebuah titik yang menjadi acuan pengamatan kita, yaitu titik zenit. Kemudian di bawahnya akan ada titik nadir. Nah, ini dalam tata koordinat horizon, ingat sumbunya adalah sumbu zenit dan nadir, di mana zenit di atas kepala pengamat dan nadir berada di bawah kakinya. Ini sejajar ya, membentuk sebuah garis zenit dan nadir. Kemudian tegak lurus dari sumbu zenit nadir, nanti pasti akan ada garis horizon. Garis horizon atau garis cakrawala. Nah, garis cakrawala selain sebuah ilustrasi di sini, cakrawala ini memang benar-benar ada ya, yang diamati ketika Maryam di sini, di tengah-tengah ini, ke arah manapun nanti dia memandang secara horizontal, pasti akan ada garis yang menjadi batas cakrawala, garis batas pandang terjauhnya, dimana nanti di bagian bawah garis ini adalah bumi dan bagian atasnya langit. Nah, inilah yang kita sebut garis cakrawala atau garis horizon atau garis ufuk yang akan mengelilingi pengamat yang berada di tengah-tengahnya. Selanjutnya, di dalam garis horizon ini, pada garis horizon ini kita bisa menentukan arah-arah mata angin sesuai yang ditunjukkan kompas. Biasanya saya gambarkan selatan dan utara tepat di sini ya gitu. Nah, sekarang saya coba agak geser supaya lebih terlihat 3 dimensi dan lebih mudah memahami. Selatannya saya geser sedikit, kita anggap titik selatannya berada di sini. Kemudian dari selatan, maka 180 derajat dari selatan adalah utara, kurang lebih di sini ya. Nah, ini adalah sumbu utara dan selatan.
pengamat. Ingat, pengamat selalu berada di tengah-tengahnya. Apabila di sini selatan, di sini utara, maka di tengah-tengahnya kurang lebih di sini ada titik barat. Kemudian di depan sebelah sini ada titik timur. Maka sudah lengkap sumbu-sumbunya pada tata koordinat horizon. Titik zenit sudah ada, nadir sudah ada, garis horizon sudah ada. Lalu kita sudah menggambarkan 4 arah mata angin pada garis horizon: selatan, barat, utara, timur. Ingat, karena ini arah mata angin, maka jarak setiap arah di sini pasti adalah 90 derajat. Dari selatan ke barat 90 derajat, barat ke utara 90 derajat, utara ke timur 90 derajat, timur ke selatan juga seperti itu, sehingga seluruh lingkaran ini totalnya adalah 360 derajat. Nah, sekarang kita langsung menentukan posisinya. Kita mulai dari bulan dulu. Karena ini yang kita gambarkan tata koordinat horizon, maka kita gunakan koordinat bulan dalam tata koordinat horizon dulu. Di sini ada keterangan bahwa azimutnya, nilai azimutnya adalah 90 derajat. Nah, di sini kita beri keterangan juga, ada S di sini ya. Ini hanya diringkas, maksudnya S di sini dari selatan. Azimutnya kita mulai dari selatan. 90 derajat dari selatan. Maka ingat, selalu dimulai dari titik selatan sesuai keterangan di soalnya. Dari selatan 90 derajat. Nah, kemana? Ke arah barat atau timur? Arahnya ingat selalu searah dengan putaran jarum jam. Jika kita mulai dari selatan, maka harus ke barat. Jika kita mulai dari utara, ke arah timur dulu. Gitu. Karena di sini keterangannya dimulai dari selatan, maka dari selatan ke arah barat sebesar 90 derajat. Dari selatan ke arah barat sebesar 90 derajat. Kita mencari posisi bulan ya, azimutnya dulu. Azimut itu ingat horizontal 90 derajat dari titik selatan. Berarti 90 derajat itu tepat berada di titik barat sini. Nah, di sini nanti proyeksi bulan yang dilihat oleh Maryam itu, bulan itu akan berada tepat di atas titik barat. Tepat di atas titik barat ya, karena secara horizontal azimutnya 90 derajat dari selatan, maka tepat di atas titik barat. Sekarang kita cari ketinggiannya. Ini saya gambarkan ilustrasi arah dari titik barat dari garis horizon ya, bagi Maryam sampai ke arah titik zenit. Nah, karena ini sebuah bola, maka di sini digambarkan melengkung. Gitu. Nah, dari barat sekarang kita bayangkan dari posisi Maryam di tengah sini ke titik barat sampai naik ke zenit, karena zenit ini berada tepat di atas kepalanya. Dari barat sampai ke zenit ini sudut yang terbentuk maksimal adalah 90 derajat. Dari barat yang berada di samping pengamat sampai di atas kepalanya di titik zenit ini jaraknya pasti 90 derajat. Maka tidak mungkin altitude itu lebih dari 90 derajat. Nilai maksimalnya hanya 90 derajat. Jika ke arah zenit maka positif, jika ke arah nadir ke bawah maka negatif. Nah, di sini untuk bulan altitude-nya adalah 45 derajat. Jika barat sampai zenit 90 derajat, maka 45 derajat itu ada di tengah-tengahnya. Kurang lebih kan di sini. Nah, berarti sekarang kita bisa mengetahui posisi bulan. Misal kita gambarkan bulan sabit ya. Bulan ada di sini. Di atas titik barat. 90 derajat dari selatan ke arah barat, kemudian naik 45 derajat ke arah zenit. Karena tandanya positif berarti naik ke arah zenit. Bulan berada di sini. Dari Maryam di atas titik barat sejauh 45 derajat, setinggi 45 derajat. Itu kita selesaikan tata koordinat horizonnya dulu. Kemudian Saturnus. Saturnus kita lihat azimutnya adalah 290 derajat, altitude-nya 28 derajat, diukur dari selatan juga. Nah, 290 derajat azimutnya. Azimut tadi yang horizontal dimulai dari titik selatan. 290 derajat berarti ke arah barat. Dari selatan sampai ke barat 90 derajat. Kita lanjutkan lagi. Dilanjutkan sampai ke utara berarti sudah 180 derajat. Masih belum sampai proyeksi bintangnya ya. Kita tambahkan lagi dari selatan ke barat ke utara tadi sudah 180, tambah lagi sampai ke timur sudah 270 derajat. Sementara tadi azimutnya 290, artinya masih ke sana lagi. Kalau di sini 270 berarti masih geser lagi ke arah selatan 20 derajat. Ya, kita anggap misalnya di sini proyeksinya ya. Proyeksi
planet Saturnus, anggap berada di sini. Nah, dari posisi ini kita lihat altitude-nya sekarang. Altitude-nya 28 derajat dan nilainya positif. Jika positif berarti berada di langit di atas. Jika tandanya negatif berarti ke arah nadir ya, di bawah tidak kelihatan. Karena ini positif berarti kelihatan. Kita ambil garis yang menghubungkan dari cakrawala di depan ini ke arah titik zenit. Ke arah titik zenit. Nah, jaraknya ini sama ya, walaupun kelihatannya di sini lebih pendek. Dari barat ke zenit ini 90 derajat, dari garis cakrawala di sini ke zenit pun itu sama 90 derajat. Ini hanya gambarnya yang kurang tepat gitu ya, gambarnya kurang presisi, kurang akurat, tapi sebetulnya sama semua 90 derajat. Nah, sekarang ketinggiannya 28 derajat ketinggian Saturnus, berarti dari cakrawala naik ke arah zenit 28 derajat. Ingat, dari sini ke zenit adalah 90 derajat, berarti 28 itu kira-kira anggap saja di sini misalnya ya. Di posisi ini kita gambarkan di sini planet Saturnus. Tingginya ada dalam pandangan Maryam karena berada di langit. Yang terakhir bintang Askela atau konstelasi Sagittarius. Contohnya azimutnya 130 derajat. Nah, tapi di sini berbeda ya. Di sini dimulai dari utara pengukurannya, karena pengukuran azimut itu bisa dimulai dari selatan, bisa dari utara. Jika dimulai dari utara, maka startnya adalah di sini. Start dari sini ke arah timur sejauh 130 derajat. 130 derajat, maka dari utara ke timur 90 derajat. Masih kurang ya, berarti ditambah 40 derajat lagi. 40 derajat berarti kurang lebih posisinya di sekitar sini. Nah, ini adalah proyeksi bintang Askela di garis horizon. Di garis horizon dari sini kita naikkan ke arah zenit juga, karena altitude-nya positif juga ya, 50 derajat. Nah, ini pun 90 derajat, sama seperti yang lain tadi. Jarak dari garis cakrawala sampai ke titik zenit pasti 90 derajat. Jika tingginya 50 derajat, maka kurang lebih ada di sekitar sini. Ini enggak kita ukur ya, cuma kira-kira aja untuk latihan. Nah, di sini adalah posisi bintang Askela dalam tata koordinat horizon. Jadi, berdasarkan data tata koordinat di atas, kita bisa menyimpulkan Saturnus dan bintang Askela itu terletak di langit sebelah timur. Ini ya, terletak di langit sebelah timur. Sementara bulan itu berada di langit sebelah barat. Nah, sekarang dari koordinat ini kita sudah bisa menentukan posisinya di dalam bola langit. Bisa kita ilustrasikan, bisa kita gambarkan ya. Nah, sekarang di sini masih ada nilai HA, hour angle, dan declination. Deklinasi artinya ada tata koordinat ekuator juga. Sekarang coba kita buktikan apakah sudah sesuai. Harusnya jika ini benar tadi ya dalam tata koordinat horizon, nanti dalam tata koordinat ekuator pun bentuknya tetap di sini, tidak akan bergeser. Ini beberapa garis saya hapus untuk memudahkan tidak mengganggu ya, supaya nggak mengganggu imajinasinya ketika membayangkan tata koordinat ekuator. Nah, sekarang dalam tata koordinat ekuator, ingat sumbunya dalam tata koordinat ekuator itu bukan lagi zenit nadir dan bidangnya bukan garis horizon, melainkan sumbunya adalah titik KLU dan KLS, kutub langit utara dan selatan. Nah, sekarang bayangkan ini adalah sebuah bumi. Bumi itu memiliki kutub utara dan selatan. Kemudian di tengah-tengahnya dibagi oleh garis ekuator. Nah, sekarang kita perlu tahu posisi pengamat berada di mana. Karena Maryam tadi berada di kota Jombang, lintangnya min 7 derajat 32 menit. Artinya kalau lintang sekian, berarti dari ekuator, dari garis ekuator, posisi pengamat itu adalah 7 derajat. Ke arah mana? Ke utara atau selatan? Kita bisa lihat dari sini, lintang selatan. Berarti 7 derajat ke arah titik selatan. Artinya dia ada di belahan bumi selatan ya, di bawah. Atau jika tidak ada tulisan LS ini, kita bisa lihat dari tanda di depan. Kalau 7 derajat ini positif, 7 derajat ini positif, artinya dia dari ekuator ke arah utara. Tapi karena di sini tandanya negatif, maka ini menunjukkan 7 derajatnya ini dari ekuator ke arah selatan. Jadi bisa pengamatnya
berada di sini ya. Kita bayangkan ada di sebelah sini. Ada di bawah dari ekuator, turun sedikit sebesar 7 derajat 32 menit ke arah selatan. Nah, kalau pengamatnya ada di sini, maka nanti dalam tata koordinat horizon, nadirnya ada di sebelah sana, zenitnya di atas ya. Kemudian horizonnya nanti seperti ini. Bagian bawah ini ini buminya yang tidak bisa dilihat. Bagian atas ini adalah langit yang bisa dia lihat. Nah, dari sini aja kita bisa melihat yang ada di langit bagi pengamat ini adalah titik selatan. Titik selatan ini bisa diproyeksikan di langit, posisinya di mana. Sementara titik utara ini terletak di bawah tanah. Artinya tidak mungkin pengamat ini bisa melihat kutub langit utara dari posisi ini ya. Yang bisa dia lihat di atas langit adalah kutub langit selatan. Nah, sekarang tingginya kutub langit selatan dari tanah berapa? Pasti sama dengan jarak ekuator ke pengamat. Sama dari selatan ke garis cakrawala ini ya. Pasti sama. Kalau jaraknya di sini 7 derajat 32 menit, di sini pun pasti 7 derajat 32 menit. Maka untuk menentukan titik KLS-nya dari titik selatan ke arah zenit ya, naik di atas titik selatan persis sejauh 7 derajat 32 menit. Anggap aja misalnya di sini. Di atas titik selatan persis setinggi 7 derajat 32 menit sama dengan lintangnya. Maka di sini adalah titik KLS. Titik KLU tadi terletak di bawah tanah, maka di bawah utara, titik utara persis sejauh 7 derajat 32 menit sesuai dengan lintangnya. Nah, inilah kutub langit selatan dan kutub langit utara. Jika kita gabungkan, ini nanti akan membentuk sebuah garis ya yang memotong di posisi pengamatnya ini ya. Nah, inilah sumbu KLS dan KLU. Karena ini adalah titik yang sesuai dengan posisi kutub utara dan kutub selatan yang jadi pusat rotasi bumi, maka objek-objek langit, semua yang ada di langit nanti akan berotasi mengelilingi sumbu KLU dan KLS ini. Sumbu KLU dan KLS ini ya. Putarannya kalau rotasi bumi itu kan berlawanan arah jarum jam. Karena pergerakan buminya berlawanan arah jarum jam, maka objek yang di langit nanti akan tampak kebalikannya. Pergerakannya seolah-olah searah jarum jam dari sini, maka akan terbit dari timur dan nanti terbenam di barat. Objeknya akan bergerak mengelilingi sumbu KLU dan KLS. Nah, ini titiknya. Sekarang bidangnya. Karena ini dalam tata koordinat ekuator, kita juga perlu menggambarkan bidang ekuatornya. Bidang ekuatornya itu sama dengan proyeksi dari ekuator bumi yang diperbesar. Kalau dari ilustrasi ini bisa kita perkirakan kira-kira posisinya seperti ini. Dari zenit ke ekuator langitnya ini juga sama ya. Selatan ke KLS 7 derajat 32 menit. Zenit ke ekuator juga harus 7 derajat 32 menit. Dari sini utara ke KLU 7 derajat 32 menit. Dari titik nadir sampai ke ekuatornya ini juga 7 derajat 32 menit. Sekarang tinggal kita hubungkan. Ini harus melalui titik selatan. Harus melalui titik timur ini ya. Dari titik timur nanti naik sampai ke posisinya tadi di sini. Lalu kita bayangkan ini yang ada di belakang pula melalui titik barat. Kemudian turun ke bawah sini sampai ke posisi yang awal tadi ya. Nah, ini adalah bidang ekuatornya. Bidang ekuator. Nah, artinya pergerakan semua objek nanti pasti sejajar dengan bidang ekuator. Karena bidang ekuator ini tegak lurus dengan sumbu KLU, KLS. Dan ingat, zona yang di bawah sini, semua yang ada di bawah garis horizon ini tidak bisa kita lihat. Tidak bisa kita lihat ya, karena berada di bawah tanah. Sekarang kita lihat bulan, posisi bulan dalam tata koordinat ekuatornya. Tadi di sini dinyatakan dari deklinasinya dulu ya. Deklinasinya sebesar min 5 derajat. Deklinasi min 5 derajat. Deklinasi itu kemarin diukur dari bidang ekuatornya. Bidang ekuator atau garis ekuator ini ya. Nah, di sini ada tanda min. Kalau min itu artinya dari ekuator ke arah selatan, ke arah sana. Sementara kalau tandanya nanti positif berarti dari ekuator ke arah utara. Karena bulan ini min 5 derajat, maka dari proyeksi bulan di
bidang ekuator kurang lebih di sini ya. Dari sini ke posisi bulan bergeser ke sana itu kurang lebih min 5 derajat. Dan sekarang kita bisa memprediksi bagaimana pergerakan bulan. Min 5 derajat. Bulan itu jaraknya min 5 derajat dari ekuator ke arah selatan. Berarti dari sini nanti bulan akan bergerak ke arah sini ya. Sampai di titik ini bulan akan terbenam karena ini kan tanah kita. Terbenam di bawah. Selama bulan ada di bawah sini kita tidak akan bisa melihat karena bulan berada di bawah tanah. Lalu bulan mulai naik lagi. Nah, sampai di sini bulan terbit. Karena ini kan tadi batas garis horizon kita. Terbit dari sini naik ke atas. Sampai di sini di dekat zenit ini adalah titik kulminasi, titik tertingginya bulan. Lalu bulan akan turun lagi sampai ke posisinya ini. Nah, berarti sekarang kita bisa menyimpulkan bulan ini sekarang sedang proses menuju terbenam. Pergerakannya ya, menuju terbenam. Titik tertingginya ada di sini, di dekat zenit. Nah, sekarang kita lihat nilai HA-nya. Hour angle di sini 3 jam. Hour angle, ingat ini adalah menggunakan sudut jam, tidak menggunakan derajat. Dan dimulai dari titik kulminasi, titik tertinggi yang berada di dekat zenit. Nah, di sini ini adalah patokan 0 jam untuk bulan. 0 jam. Kemudian bulan kan bergerak ke sini. 0 jam, kemudian 1 jam, 2 jam, dan di posisi ini 3 jam. Dari mana tahu 3 jam? Ingat 1 jam dalam sudut ini ya. 1 jam itu setara dengan 15 derajat. Sudut 1 jam itu setara dengan 15 derajat. Asalnya dari mana? Jam ini maksimal 24 jam, sementara derajat itu maksimal 360 derajat. Jadi 360 derajat dibagi 24 jam. Sama dengan 1 jam 15 derajat setiap 1 jam. Berarti jika bulan ini 3 jam, maka 3 jam itu setara dengan 3 dikali 15. Berarti 45 derajat dari titik kulminasi ya. Dari 0 jam di sini sampai ke sini setara dengan 45 derajat. Ingat tadi dalam tata koordinat azimut juga sama. Dari sini ke atas 45 derajat. Berarti sudah sesuai posisinya ya. Posisinya sudah sesuai. Sekarang yang kedua kita lihat Saturnus. Saturnus di sini keterangan hour angle-nya 20 jam. Nilai deklinasinya min 18 derajat. Kita mulai dari deklinasi lagi. Ingat ini tadi Saturnus terletak di langit sebelah timur ya. Jadi kalau bulan itu ada di belakang sana, di atas barat, sementara Saturnus itu ada di depan. Ada di sisi bola yang menghadap ke arah kita. Nah, tadi proyeksinya kurang lebih kan ada di sini, naik ke atas ke arah zenit dari tata koordinat horizon ya. Sekarang dalam tata koordinat ekuator kita lihat dari deklinasinya, berarti proyeksinya dari bidang ekuator sebesar min 18 derajat. Nah, di sini ada min lagi. Artinya dari ekuator akan bergerak ke arah selatan. Bukan bergerak, tapi posisinya dari ekuator diukur dari ekuator ke arah selatan sebesar 18 derajat. Jadi bisa kita perkirakan dari sini kira-kira ya proyeksinya ini ke arah Saturnus di sini adalah 18 derajat. Diberi tanda negatif karena ke arah selatan, bukan ke arah utara. Nah, sekarang ini juga bisa kita prediksikan pergerakannya. Saturnus itu terbit di timur, dari sini ya, sisi langit sebelah timur. Kemudian nanti akan naik sampai ke titik kulminasinya di sini, lalu nanti mulai turun menuju terbenam ya. Nah, lalu nanti akan terbenam di titik ini. Saturnus nanti akan terbenam, lalu bergerak lagi di bawah kita, di bawah sini sampai nanti naik lagi dan terbit di titik ini. Nah, itu untuk pergerakan Saturnusnya sudah bisa kita prediksikan ya. Deklinasinya selalu sama. Kapanpun kita mengamati Saturnus, deklinasinya tidak berubah. Min 18 derajat. Jadi dari ekuator ke sini min 18 derajat. Ketika nanti Saturnus berpindah di sini, jaraknya dengan ekuator tetap sama min 18 derajat. Ketika Saturnus terbenam di sini, jaraknya dengan ekuator dengan bidang ekuator ini tetap sama min 18 derajat. Jadi deklinasinya tidak berubah. Yang berubah-ubah adalah jamnya, hour angle-nya. Nah, kalau Saturnus di sini artinya kan dia baru terbit tadi ya. Baru terbit, belum mencapai titik tertinggi.
belum mencapai titik kulminasi. Di sini keterangannya dia 20 jam. Tadi titik kulminasi itu yang dianggap sebagai 0 jam di atas ini ya. Berarti dari 0 jam, 1 jam, 2 jam sampai nanti terbenam, sampai naik lagi 20 jam, 21, 22, 23 sampai 24 di sini lagi. Kalau 20 jam berarti artinya kalau di sini 24 jam ya dan posisinya 20 jam, berarti di sini ada jarak sejauh 4 jam. 4 jam. 4 jam kalau dikali 15 berarti setara 60 derajat. Setara 60 derajat. Ya, jadi dari titik kulminasi ke arah Saturnus di sini ada jarak sekitar 60 derajat atau 4 jam. Bisa juga kita maknai 20 jam ini berarti 4 jam lagi Saturnus akan mencapai titik kulminasi. Jadi boleh kita tulis di sini 24 jam, boleh juga kita tulis min 4 jam. Nah, bisa seperti itu. 4 jam. Itu. Sekarang yang terakhir bintang Askela. Dari posisinya di sini ya, bintang Askela dari bidang ekuator, garis ekuator ke arah bintang Askela di sini jaraknya adalah min 18 derajat. Sebentar, ada kesalahan data kayaknya ini. Ini nggak mungkin sama ya. Kalau sama berarti posisinya tabrakan di sini nanti. Nanti coba saya cek lagi deklinasinya yang benar berapa. Kalau 22 jam berarti kita lihat dari terbitnya ya. Terbitnya di sini jaraknya ini harusnya bukan min 18 derajat. Kayaknya ini ada kesalahan. Saya salah ngambil data tadi. Nah, dari sini bintang Askela nanti akan naik sampai di titik kulminasinya di sini ya. Kemudian nanti akan turun lagi sampai terbenam di sini. Lalu turun, nanti naik lagi, terbit di titik ini sampai ke naik ke atas ke bintang Askela. Kita lihat dari hour angle-nya sekarang 22 jam atau boleh ditulis min 2 jam. Min 2 dari mana? 24 kurangi 22. Nah, ada sisa 2 ya. Berarti kalau min 2 jam, 2 jam lagi bintang Askela ini akan mencapai titik kulminasi. Titik kulminasi 2 jam lagi, atau dia hampir mencapai kulminasi dengan jarak sudutnya dari bintang Askela ke titik kulminasi itu setara dengan 2 jam tadi ya dikali 15, 30 derajat. 30 derajat gitu. Nah, kurang lebih posisinya seperti itu. Berarti sudah bisa kita buktikan ketiga objek ini, bulan, Saturnus, Askela, baik dalam tata koordinat horizon maupun tata koordinat ekuator, posisinya sama ya, perhitungannya tepat. Adapun angka-angka di sini, ini sebagian angka dibulatkan. Mungkin tadi ada selisih 2 derajat misalnya di sini ya. Di Saturnus tadi ada selisih 2 derajat dari zenit ke sini 60 derajat, padahal dari horizon ke atas tadi hanya 28, ada selisih 2 derajat. Nah, itu karena dibulatkan untuk mempermudah latihan soal kali ini. Nah, ini mungkin gambarnya terlihat rumit, tapi kalau mau disederhanakan, semua garis-garis ini kita hapus saja. Garis-garis ini kita hapus selain garis yang menjadi sumbu tata koordinat horizon dan ekuator. Nah, jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini gambar yang tepat untuk garis yang hitam. Ini adalah tata koordinat horizon, sementara yang berwarna orange ini dalam tata koordinat ekuator. Dan posisi semua objeknya tadi sudah sesuai, kecuali yang ini ya. Ini sepertinya saya salah tulis, ini bukan min 18 derajat. Coba nanti bisa dicek lagi di soalnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.